Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tamara Amelda Priyanto, mahasiswi Universitas Islam Riau, ingin mempresentasikan hasil proposal saya, yakni proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Penerapan Model Problem-Based Learning dalam meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yakni mengenai bab 1 pendahuluan, dan pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang saya mengambil judul proposal ini. Latar belakang saya mengambil judul proposal ini yakni dikarenakan yang pertama, masalah rendahnya hasil belajar IPA, dan yang kedua, siswa cenderung pasif pada saat kegiatan belajar sedang berlangsung. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan di kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru, menunjukkan bahwa model pembelajaran diterapkan di SD 86 Pekanbaru, tepatnya di kelas 4, terlihat kurang menarik, monoton, dan kurang melibatkan siswa secara aktif sehingga siswa merasa jenuh dan kurang memiliki minat belajar. Akibatnya, suasana kelas cenderung pasif. Permasalahan dalam pengajaran yang dihadapi oleh guru adalah bagaimana membuat siswa tidak hanya menghafal konsep, tapi juga mampu memaknai konsep yang diajarkan. Alokasi waktu yang tidak sebanding dengan materi yang harus disampaikan yang terlalu banyak. Guru terlalu monoton dengan metode ceramah dalam pembelajaran sehingga mengakibatkan siswa menjadi bosan. Salah satu model pembelajaran yang diperkirakan mampu mengembangkan kemampuan belajar mandiri adalah problem-based learning atau biasa disebut dengan PBL. Model ini mendorong siswa untuk menganalisis masalah, memperkirakan jawaban-jawabannya, mencari data, dan menganalisis data, serta menyimpulkan jawaban terhadap masalah. Selanjutnya, pada slide ini saya akan membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, pada rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL pada pembelajaran SD Negeri 86 Pekanbaru. Yang kedua, apakah dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru setelah menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL. Pada tujuan penelitiannya, yakni yang pertama, untuk mengetahui tentang penerapan model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL pada pembelajaran IPA di kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru, dan yang kedua, untuk mengetahui tentang ada tidaknya peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru setelah menggunakan model pembelajaran Problem-Based Learning. Nah, selanjutnya pada slide ini akan membahas mengenai manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis. Nah, dalam manfaat praktis terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bagi siswa, membentuk siswa untuk terampil memecahkan masalah dan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, dapat digunakan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran IPA. Yang ketiga, bagi sekolah, perbaikan proses pembelajaran sehingga berdampak pada peningkatan kualitas dan mutu sekolah. Sedangkan dalam manfaat teoritisnya, yakni yang pertama, menambah pengetahuan tentang model pembelajaran yang inovatif, diantaranya adalah problem-based learning. Dan yang kedua, menambah wawasan, pengetahuan, atau teori baru tentang pembelajaran IPA dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning atau PBL bagi siswa kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya kita masuk pada bab 2, yakni kajian pustaka. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai pengertian dari belajar, pembelajaran, hasil belajar, dan model pembelajaran. Pengertian belajar menurut Hamalik dalam bukunya di tahun 2011 adalah belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih dari itu, yakni mengalami. Pengertian pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 20 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan perubahan yang mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya. Hasil belajar adalah perubahan perilaku individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.
Terakhir, mengenai pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah model pembelajaran PBL dan kelebihan serta kekurangan model pembelajaran PBL. Nah, langkah-langkah model pembelajaran PBL ada 5. Yang pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, model pembelajaran problem-based learning memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model PBL ini yakni siswa didorong untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata, dan kekurangannya atau kelemahannya yakni dalam suatu kelas yang memiliki tingkat keragaman siswa yang tinggi akan terjadi kesulitan dalam pembagian tugas. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran problem-based learning dan hipotesis tindakan dalam penelitian ini. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari model pembelajaran problem-based learning. Model pembelajaran problem-based learning merupakan model pembelajaran berbasis masalah, karena dalam pembelajaran tersebut kemampuan berpikir siswa benar-benar dioptimalisasikan melalui proses kerja kelompok, sehingga siswa dapat memberdayakan, mengasah, menguji, dan mengembangkan kemampuan berpikirnya. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini, yakni penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahapan hipotesis tindakan dalam pembelajaran. Jika diterapkan media animasi, audio visual dapat meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran IPA kelas 4. Baiklah, kita masuk pada bab 3, yakni metode penelitian. Nah, pada slide ini saya akan membahas mengenai lokasi, waktu penelitian, dan subjek penelitian, serta desain penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di SD Negeri 86 Pekanbaru, sedangkan subjek penelitiannya yakni adalah siswa kelas 4 SD Negeri 86 Pekanbaru dengan jumlah siswa sebanyak 40 orang, terdiri dari 17 orang siswa laki-laki dan 23 orang siswa perempuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain penelitian. Nah, dalam penelitian tindakan kelas terdiri dari beberapa siklus. Masing-masing siklus melalui 4 tahapan. Adapun tahapan-tahapan siklusnya sebagai berikut. Nah, dalam penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 2 siklus, yakni siklus pertama terdiri dari 1. Perencanaan. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Yang kedua, pelaksanaan atau acting. Pada pelaksanaan penelitian, melakukan tindakan-tindakan yang telah dirumuskan dalam RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dalam situasi yang aktual yang meliputi kegiatan awal, inti, dan penutup. Yang ketiga, pengamatan atau observasi. Observasi dilaksanakan bersama dengan proses pembelajaran. Kemudian diamati oleh 2 orang pengamat, yaitu 1 orang guru bidang studi dan 1 lagi teman sejawat. Dan yang keempat, refleksi. Pada tahap refleksi, peneliti mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil atau dampak tindakan yang telah dilakukan. Serta pada siklus kedua juga melakukan apa yang telah dilakukan pada siklus pertama. Pada slide ini akan membahas mengenai teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Baiklah, yang pertama tentang teknik pengumpulan data. Nah, dalam teknik pengumpulan data terdiri dari tes, observasi, dan dokumentasi. Serta yang kedua, instrumen penelitian. Dalam instrumen penelitian terdiri dari lembar observasi aktivitas guru dan siswa, serta soal tes. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Dalam teknik analisis data, terdapat analisis pengamatan aktivitas guru dan siswa, serta analisis hasil belajar siswa. Sampai di sini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.